Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kajian kita telah sampai pada salat sunat yang tidak disunatkan secara berjamaah, dimulai dari salat idaini, yaitu salat dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Dari sejarah lebih dahulu Idul Fitri baru Idul Adha, tetapi dari kedudukan dalam agama lebih didahulukan Idul Adha daripada Idul Fitri. Karena itulah pada kajian yang lalu dinyatakan disunnatkan untuk bertakbir pada malam kedua hari raya tersebut sejak dari terbenam matahari hingga takbiratul ihram imam pada salat Idul Fitri, dan sejak dari subuh hari Arafah hingga asar akhir hari terakhir hari tasyrik. Itu disunatkan takbir. Terlihat durasi untuk bertakbir pada Idul Adha lebih panjang dan lebih lama, sejak dari subuh hari Arafah sampai dengan asar hari terakhir hari tasyrik. Berarti 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama 5 hari berturut-turut kumandang takbir pada Idul Adha. Kemudian bahagian berikutnya dari salat sunat yang disyariatkan berjamaah adalah salatul kusufaini, salat dua gerhana. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Dalam bahasa Arab gerhana matahari disebut kusufun pakai kaf, keh. Sedangkan gerhana bulan disebut dengan khusufun pakai kha. Ketika digabungkan keduanya menjadi kusufaini, itu yang dulu kita sebut dalam gramatika bahasa Arab dengan kata mulhaq bit tasniyah, dihubungkan dengan tasniyah. Disunatkan mengerjakan salat sunat gerhana. Untuk salat sunat gerhana ini terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sebahagian diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di hari wafatnya putra beliau Ibrahim bin Muhammad, putra bungsu Nabi dari selir beliau, dari budak perempuan beliau Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah dinisbahkan kepada sukunya, suku Qibti. Qibti itu suku asli penduduk negeri Mesir. Maka Fir'aun dulu adalah suku Qibti, sedangkan Musa adalah pendatang dari Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel sudah berkuasa di Mesir di kala itu, bangkitlah fanatisme dari suku-suku asli bangsa Mesir, dan mereka
mengusir orang-orang pendatang dari Bani Israel ini karena mereka sudah menguasai berbagai bidang, dan itu tabiat Bani Israel kemanapun datang selalu menjajah dan menjarah. Dulu ketika Rasulullah hidup, Bani Israel hijrah ke Madinah sebab Madinah bertumbuh sebagai sebuah kekuatan ekonomi. Penduduk asli Madinah itu adalah suku Aus dan suku Khazraj asoluknya. Sedangkan pendatang Yahudi terdiri dari 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi ketika ketiga suku Bani Israel ini berkomplot dengan sebahagian dengan Aus, sebahagian dengan Khazraj, seolah-olah mereka bertengkar hanya untuk mengadu domba asoluk. Jadi sibuklah penduduk asli bertengkar dan berperang, sedangkan manfaat ekonomi dikuasai oleh bangsa Yahudi yang pendatang. Kira-kira begitulah mirip kondisi kita sekarang, cuma yang datang kemari bukannya Yahudi, yang datang kemari adalah orang-orang yang mirip-mirip Yahudi. Kita diadu domba untuk berebut sedikit kue ekonomi antara ojek online dengan ojek pangkalan, sedangkan kekayaan dikeruk oleh mereka. Itanya pakai batanah tabuh cak lipat ubi luah tanah lamgli kuasai le orang-orang yang sipit mata, dan itu tidak mendatangkan kesadaran kepada para pemimpin kita. Makanya dikatakan 80% kekayaan Indonesia berada di tangan 20% dari orang yang bukan asli pribumi, tapi kita nggak sadar-sadar. Maka muncullah istilah cacing 9. Dulu katanya naga 9, sekarang berubah menjadi cacing 9. Maka ketika wafat Ibrahim terjadi gerhana. Mungkin agak mirip-mirip dengan sikap kita sekarang. Asal ada hujan gerimis di tengah hari, itu secara naluri kita berucap ini pasti ada ulama meninggal dunia. Lepas bahagia ada bihum ulama. Asal ada gerimis siang hari, nyaka bihum ulama alam. Jadi demikian pula yang terjadi di kalangan para sahabat di kala itu. Saat Ibrahim meninggal dunia terjadi gerhana. Berbisik-bisiklah sahabat, ini pasti gerhana karena anak Nabi meninggal dunia. Mendengar bisik-bisik itu Nabi memberikan penegasan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena mati seorang manusia, dan tidak pula terjadi gerhana karena hidupnya seorang manusia. Fa idza ra'aitum dzalika, maka bila kalian melihat terjadi gerhana, fafza'u ila dzikrillahi wassalah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah dan bersegeralah untuk menunaikan salat. Qala dzalika lamma mata waladuhu sayyiduna Ibrahim. Nabi sampaikan yang demikian itu saat mati putra beliau. Dalam bahasa Arab tidak dianggap kasar kata-kata demikian, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perasaan kita saja yang kasar. Ketika meninggal putra beliau Sayyiduna Ibrahim, wa kasafatis syamsu, dan terjadilah gerhana matahari. Maka para sahabat yang hadir berucap, ini pasti matahari gerhana karena wafatnya putra Nabi. Untuk salat gerhana ini sekurang-kurangnya rakaatani, 2 rakaat. Bagaimana caranya yang 2 rakaat itu? Kasunnatid duhri, seperti 2 rakaat salat sunat duhur. Apakah salat sunat rawatib qabliyah ataukah salat sunat rawatib ba'diyah? Itu sekurang-kurang salat gerhana. Hana muto'oh dengku. Salat qabliyah zuhur natom puput. Nah, yang kemenan. Sekurang-kurang salat gerhana adalah seperti mengerjakan 2 rakaat salat sunat zuhur. Apakah yang qabliyah ataukah yang ba'diyah? Wa adna kamaliha, itu sekurang-kurang salat sunatnya, tapi sekurang-kurang sempurna pada salat gerhana adalah ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli raka'atin,
menambahkan 1 kali berdiri lagi, 1 kali baca Fatihah lagi, dan 1 kali rukuk lagi pada tiap-tiap rakaat. Itu sekurang-kurang sempurna. Artinya kalau pada salat sunat yang lain berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, maka pada salat gerhana berdiri, baca Fatihah, rukuk, berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, baru sujud. Itu sekurang-kurang sempurna. Dan untuk suratnya bebas, yang penting pelaksanaan itu setiap rakaat 2 kali berdiri baca Fatihah, 1 kali i'tidal, dan 2 kali rukuk. Wal akmalu, dan yang lebih sempurna lagi. Kalau tadi sempurna, sekurang-kurang sempurna, ini yang lebih sempurna. Dengan praktek yang kedua tadi, 2 kali berdiri untuk baca Fatihah, 2 kali rukuk, dan 1 kali i'tidal dengan 2 kali sujud. Yang lebih sempurna bahwa dibaca setelah Fatihah pada berdiri yang pertama, rakaat pertama, surat Al-Baqarah atau sekadarnya. Yang rakaat pun berdiri yang pertama, setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Enggak panjang surat Al-Baqarah, hanya 2 juz setengah. Itu baru berdiri yang pertama. Setelah selesai Al-Baqarah, rukuk, baca tasbih yang biasa. Nanti ada peraturannya berapa kali tasbih. Ketika bangkit berdiri, baca Fatihah lagi. Kemudian pada berdiri yang kedua, kami atai ayatin minha, membaca surat setelah Fatihah seperti ukuran 200 ayat dari surat Fatihah tersebut. Ya, lebih kurang surat Ali Imran lah. Kemudian pada berdiri yang ketiga setelah Fatihah seperti 150 ayat dari surat Fatihah. Dan pada berdiri yang keempat, berdiri yang kedua, rakaat kedua, setelah Fatihah membaca seperti 100 ayat dari surat Fatihah. Jadi bayangkan 280 tambah 200 tambah 150 tambah 100. Nyen ke Arab Tengah Al-Quran baca. Itu insyaallah sudah terjadi gerhana tahun depan lagi baru selesai deh. Ini bagi orang yang tidak terbiasa baca Al-Quran. Tapi bagi generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama di Mesir, bahkan imam-imam di Mesir sampai sekarang, membaca 1 juz Al-Quran itu tidak terlalu lama bagi mereka. Jadi ketika masih kuliah di Al-Azhar dulu, malam Sabtu beberapa kali saya datang ke Masjid Imam Syafi'i di Sayyidah Aisyah dengan seorang kawan. Beliau orang Sulawesi Utara dari Manado, ngaji di Aceh Selatan, dan sekarang berkeluarga di Blangpidi, membangun pesantren di Kampung Rawah, Tengku Ivan Wahyudi. Kami sering datang ke Masjid Sayyidah Aisyah, Masjid Imam Syafi'i, untuk mengikuti pembacaan Dalail Khairat. Kalau di tempat kita biasanya malam Jumat, di sana malam Sabtu. Kami membaca, sedangkan jemaah dari Mesir itu sudah menghafal. Kami hanya membaca, mereka sudah menghafal. Jadi kecepatan mereka dibandingkan kami yang membaca, itunya mentang beraba-raba awaknya kailap liteun. Jadi tertinggal jauh kemampuan kita membaca dibandingkan mereka yang melafalkannya. Alih kiban lidah awaknya kagak terlatih lipih dah lidah, selap-selip diberi kali melaptun. Maka tidak aneh bila dulu ada sahabat-sahabat Nabi yang ingin khatam Al-Quran itu lebih sering daripada 3 hari sekali. 3 hari sekali itu artinya setiap 1 hari baca Quran 10 juz. 10 juz sehari itu bagi mereka masih terasa kurang, ingin lebih lagi, tapi dilarang oleh Nabi. Beliau katakan, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan menerima ibadah kalian sampai nanti kalian sendiri yang bosan melakukan ibadah. Jadi 10 juz sehari bagi mereka masih terasa kurang, ingin lebih lagi. Sedangkan bagi kita 1 juz sehari masih terasa banyak, ingin kurang lagi. Kenapa? Karena yang pertama pelafalannya agak lambat,
Yang kedua, penghayatannya hampir tidak ada sama sekali. Maka Nabi larang lebih sering dari 10 juz sehari. Kenapa? Karena itu batas normal orang Arab membaca dan mereka mampu memahami. Kalau lebih cepat lagi, itu sudah tidak sempat untuk tadabbur makna ayat. Keindahan bahasa sastra Al-Quran itu tidak lagi terasa. Ini orang Arab, maka tidak aneh bila petunjuknya demikian. Itu baru sekedar ayat yang dibaca, belum lagi tasbih pada rukuk yang pertama, rukuk kedua, pada sujud pertama dan pada sujud kedua. Maka dinyatakan wa ayyusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin kami'atin minal baqarah wa fis tsani min kullin minhuma kami'ataini kasamanina wasalis minhuma kasab'ina warrabi' ka khamsina. Dan sunat untuk membaca tasbih pada rukuk yang pertama dari rakaat yang pertama seperti panjang 100 ayat dari surat Al-Baqarah, dan pada rukuk yang kedua rakaat yang pertama seperti 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Pada rukuk yang ketiga yang pertama rakaat kedua seperti 70 ayat dari surat Al-Baqarah, dan pada rukuk yang keempat atau yang kedua dari rakaat yang kedua seperti 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu panjang rukuknya. Makanya yang kita jelaskan tadi di awal, kalau kita praktekkan salat tasbih demikian, salat gerhana matahari demikian di Masjid Al-A'la, itu saat imam selesai di belakang nggak ada lagi orang sama sekali, tinggal kenyan tirautu menang kalian ikut ngana lim tekan tinggal usah kali tirautu. Kenapa? Kita tidak menghayati, tapi bagi orang Arab mereka menghayati bacaan-bacaan tersebut. Salat tasbih dan salat id ini bi khutbataini ma'ahuma ba'dahuma, artinya yusannu khutbatani ba'da fi'li salatil idaini, disunnatkan dua khutbah setelah mengerjakan salat dua hari raya. Walau fi ghadin, sekalipun salat hari raya yang dikerjakan itu besok. Misalnya hari ini salat id enggak sempat dikerjakan, besok baru sempat mengerjakan, maka mengqadha salat Idul Adha, salat Idul Fitri ke besok harinya, itu pun tetap disunnatkan ada khutbah, dua khutbah. Wal kusufaini, demikian pula pada gerhana matahari dan pada gerhana bulan disunnatkan setelah selesai dari salat tersebut adanya khutbah. Jadi berbeda antara khutbah Jumat dengan khutbah salat id dan salat gerhana. Kalau khutbah Jumat dikerjakan sebelum salat dan menjadi syarat untuk sahnya salat, sedangkan pada salat id dan salat gerhana khutbah dikerjakan setelah selesai salat dan tidak menjadi syarat dan tidak menjadi rukun untuk sahnya salat. Begitu selesai salat id, yang mau pulang silakan pulang, salatnya sudah selesai. Ingin dengar khutbah juga silahkan, tetapi sedapat mungkin tetap didengarkan khutbah tersebut. Nah, yang menariknya adalah sekarang ini ada pemahaman yang berlebih-lebihan tentang khutbah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, dipersepsikan seolah-olah seperti salat Jumat. Kalau pada salat Jumat, tradisi kami orang pesantren ceramah saja dulu sambil menanti jemaah datang, baru ketika akan selesai disudahi dengan membaca khutbah. Jadi sering kita dapati guru-guru kita yang dari pesantren menyudahi ceramah dan tausiahnya itu dengan pernyataan, maka mari sekarang sama-sama kita mengikuti pembacaan rukun dua al-khutbah. Artinya tadi belum khutbah, tadi hanya ceramah saja. Kenapa? Karena salah satunya untuk menanti jemaah datang semua pada jemaah yang ramai, atau menanti lengkapnya jemaah 40 orang ahli Jumat di tempat yang sedikit jemaahnya. Dan yang kedua, untuk menjaga mualat antara khutbah Jumat dengan salat, menjaga mualat antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan menjaga antara mualat antara rukun-rukun khutbah. Sedangkan pada salat id, jemaah memang sudah kumpul semua.
tidak perlu dimualatkan antara salat id dengan khutbah sehingga diselesaikan khutbah sampai selesai doa baru dilanjut dengan ceramah, tetapi tetap khutbah dibaca dulu, khutbah yang pertama masuk kepada nasihat dan tausiah, lalu duduk di antara dua khutbah dan lanjut dengan khutbah yang kedua. Nah, sedangkan sebagian tempat ingin selesai dibaca rukun khutbah dulu sampai selesai baca doa, kemudian sebelum ceramah diumumkan kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khutbah salat id sudah selesai, bagi yang ingin pulang silahkan pulang. Bayangkan kita diundang jauh-jauh untuk menyampaikan khutbah, tapi jamaah disuruh pulang, maka ilham ini anomali. Beda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat sengaja diakhirkan khutbah, salah satu tujuan utama agar mualat dengan sholat. Tujuan yang kedua agar jamaah datang sambil menunggu jamaah datang. Sekarang pada salat id jamaah memang sudah kumpul, tiba-tiba yang sudah kumpul disuruh pulang, habis telah jawabannya. Maka bukan diajarkan jamaah untuk pulang, diajarkan jamaah untuk mendengarkan khutbah, baca khutbah yang pertama, lanjut dengan tausiah ataupun ceramah, kemudian duduk di antara dua khutbah, lanjut dengan khutbah yang kedua. Maka saya ingat Idul Adha kemarin di sebuah tempat saya praktekkan demikian. Begitu hampir selesai, terlihatlah ada salah seorang jemaah menaiki tangga mimbar. Saya pikir mau melanjutkan sholawat setelah selesai khutbah atau ada pengumuman. Ternyata begitu selesai saya baca doa dibisikkan, "Tengku, ada jet khutbah payah taulang." Saya tanya, "Apa kan?" Ada jemaah yang agak gelisah, padahal yang melihat jemaah saya, beliau hanya melihat saya, yang lihat jemaah itu saya. Hana yang geli, hana yang musah-sah jemaah. Lalu saya sampaikan ke beliau, "Hana manfaat taulang khutbah." Tapi karena saya kesal dengan sikap yang tidak beretika, saya buatlah pengumuman langsung di mic. Jemaah salat id yang dirahmati Allah, khutbah yang saya praktekkan ini sudah lengkap syarat dan rukun dan sudah sah. Jangan serupakan khutbah Jumat dengan khutbah id. Khutbah Jumat menjadi syarat sah Jumat, sedangkan khutbah id bukan syarat untuk sah Jumat. Jadi bagi yang tidak setuju dengan pernyataan saya, selesai dari mimbar ini kita luruskan pendapat dan bawa dalil kemari. Wah, maka hana pun kenang tenak kan. Begitu turun baru saya tahu ternyata beliau ketua MPU setempat. Ketua MPU kenang tenak di mimbar. Waktu turun baru beliau katakan, ini bukan persoalan sah tidak sah Pak Ustaz, tapi sudah tradisi kami begini. Icahlah nanti kata, pegah hana pegah. Kenapa tidak tadi sebelum saya naik mimbar Anda sampaikan tradisi kami di sini, selesaikan khutbah dulu baru ceramah. Ilen pika urung pedang bunuh masah, saya katakan. Jadi ada persoalan-persoalan demikian. Maka justru tradisi itu tidak baik. Apa tidak baik? Khatib kita undang dari tempat yang jauh, tapi khutbah kita suruh selesaikan agar jemaah bisa segera pulang dan meninggalkan khatib. Lalu di mana etika jemaahnya? Harusnya ditunggu sampai selesai baru kita pulang bersama-sama. Maka hal-hal seperti ini lebih kepada fanatisme daripada logika dan ilmu. Saya dulu demikian, dulu ketika masih zaman jahiliyah. Jadi saya anggap bahwa orang-orang yang ceramah dulu baru duduk antara dua khutbah yang agak muwahabi. Tapi sejak saya jadi wahabi udah berbeda lagi. Pada pengaruh wahabi lebihnya. Dia ada perbedaan. Jadi khutbah pada salat Jumat syarat sah Jumat, sedangkan khutbah pada salat id bukan syarat sahnya salat id. Yang pertama. Yang kedua, khutbah Jumat dan khutbah salat id sama pada rukun tetapi tidak serupa pada syarat. Rukunnya sama, mulai dari puji, wasiat, puji, salawat, wasiat, ayat dan doa. Tetapi tidak sama pada syaratnya. Kalau khutbah Jumat disyaratkan suci, maka khutbah salat id dan khutbah salat gerhana tidak disyaratkan suci. Umpamanya setelah salam dari salat id, tiba-tiba khatib itu gentut, enggak perlu menunda khutbah agar berwuduk dulu baru mulai khutbah. Bukan tidak boleh, tetapi tidak perlu. Kalau mau berwuduk, silahkan. Khatib izin dulu, begitu bangkit dari tempat duduk selesai salat, bukan ke mimbar tapi kedai. Tentu timbul pertanyaan jemaahnya noh ya. Mereka mendapat debatnya pasti tibi gentut.
boleh berwudu dulu, boleh langsung khutbah karena tidak disyaratkan suci. Yang kedua, tidak disyaratkan menutup aurat, boleh dalam keadaan terbuka aurat. Cuma kan nggak mungkin kita pakai kain sarung tiba-tiba naik mimbar sarungnya dibuka, itu pun jadi masalah. Tapi secara hukum itu boleh, sama pada rukun tetapi tidak serupa pada syarat. Wa yaftatihu ula khutbatil aidaini, dan dibukalah, diawali yang pertama dari dua khutbah hari raya, bukan pada khutbah gerhana. Pada khutbah gerhana tidak berlaku, ini pada salat Id saja. Bitis'i takbiratin, dengan 9 kali takbir, dan pada khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir wilaan berturut-turut. Begitu naik mimbar, setelah mengucapkan salam, sunat mengucapkan salam kepada jamaah, dimulai dengan takbir 9 kali berturut-turut. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Seharusnya begitu saja. Berirama juga boleh, cuma dikhawatirkan jamaah mengikuti. Nah, maka dulu pernah kejadian pada salah seorang kerabat di Aceh Selatan. Beliau naik mimbar khutbah hari raya, bertakbir berirama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disahutlah oleh jemaah, la ilaha. Sampai pak kecilnya harus bangkit berdiri, nepi yo hai tengku dengan khutbah kan dengan takbir. Terbawa jemaah oleh irama. Maka sebaiknya hindari jebakan Batman tersebut. Jadi takbirnya biasa saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kerabat saya yang mengalami kasus tersebut dengan bangganya bercerita pula, ketika pulang dari salat Id, getat gura benda tengah takbir tengah itu saya tanya ke beliau, kiban cik takbir, disebutlah irama tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disautlah oleh jemaah, la ilaha illallah, sampai pak kecilnya yang bangkit berdiri untuk meredam jemaah yang sedang bertakbir. Maka jangan menjebak. Bismillah. Wa yanbaghi ay yafsila bainal khutbataini bitakbir, dan sepatutnya diselangi di antara dua khutbah itu dengan takbir. Wa yukthira minhu fi fusulil khutbah, dan memperbanyak takbir di antara batas-batas khutbah tersebut. Biasanya ketika kita berceramah, begitu selesai beralih narasi, kita sapa jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tapi ketika khutbah Id disunatkan sapaan hadirin dan hadirat itu didahului dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, sampaikan lagi ceramahnya. Kemudian jeda lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, agar jemaah tetap sadar bahwa mereka sedang dalam suasana Id. Maka dijeda dengan takbir-takbir tersebut. Qalahu as-Subki, pendapat itu dinyatakan oleh Imam Az-Subki. Wala tusannu hadhihi takbiratu lil hadirina, dan tidak disunatkan takbir ini kepada orang yang hadir. Maka cerita yang saya sebut tadi itu kecelakaan. Nah, jadi hanya disunatkan kepada imam, kepada khatib, tidak disunatkan kepada hadirin, orang-orang yang menghadiri salat Id. Itu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ada sunat untuk membaca khutbah. Nah, artinya yang sempurna salat Id itu ada salat 2 rakaat dilanjut dengan 2 khutbah. Kalau tidak mau ikuti khutbah, minimal ikut salat Id saja. Kalau tidak sempat salat Id, minimal khutbah saja. Kalau tidak sempat berjamaah, maka salat Id sendiri saja atau berjamaah di rumah. Kalau berjamaah di rumah, tetap disunnatkan untuk ada khutbah. Pernah suatu ketika saya dan orang tua saya dalam perjalanan pulang dari Jakarta, sampai di kawasan Cilegon terjebak kendaraan rusak, mogok,
harus turun mesin diperbaiki, baru selesai di malam hari raya. Begitu baru berjalan kira-kira 5 km, ternyata jebol lagi, rantai timingnya itu putus setelannya. Kembali lagi ke bengkel yang sama, dan terpaksa kami salat id di musalla Warung Padang. Hanya berlima saja, 5 orang dalam rombongan. Bayangkan nasib di kawasan Cilegon tersebut sebelum naik kapal. Nah, jadi kalau ada yang salat id minimal 2 orang berjamaah, disunatkan salah seorangnya itu bertindak menjadi khatib, atau imamnya langsung bertindak menjadi khatib. Tapi kalau salat id sendiri hanya sunat salat id, tidak sunat khutbah. Jadi jangan salat id sendiri langsung bangkit berdiri dan khutbah, pegah gero dengar gero. Boleh-boleh saja selama tidak dilihat oleh petugas dari rumah sakit jiwa. Itu pun lewatnya ke habis berkah dah. Ya keilhab lama. Jadi khutbah dan salat id itu terpisah. Ketentuannya tetap salat dulu baru khutbah. Hanya pernah satu kali dalam sejarah di masa dinasti Bani Umayyah, pada masa Khalifah Marwan bin Hakam, beliau kalau tidak salah dalam riwayat, yang ketika menjadi khalifah memulai salat id dengan khutbah. Begitu sampai ke lokasi salat id, jamaah sudah menanti, beliau langsung naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Jamaah yang hadir tidak berani menegur, karena yang berdiri di depan adalah khalifah, bukan presiden. Khalifah yang hukum itu di ujung lidahnya. Kalau khalifah katakan hukuman mati, maka dieksekusi hukuman mati tanpa proses persidangan. Kita sekarang jangankan khalifah, presiden saja yang praktek demikian, nggak berani interupsi, dekai berkah lepas pampres kan. Maka ketika beliau sudah naik ke atas mimbar sedang menyampaikan khutbah mulai dari rukun-rukun, semua jemaah melongo, kok gurat hat lain hat lawetnya. Tiba-tiba salah seorang jemaah yang hadir bangkit berdiri dan menginterupsi, ya Amirul Mukminin, as-salatu qabla al-khutbah. Wahai Amirul Mukminin, salat dulu sebelum khutbah. Terkejut presidennya. Abdullah bin Abbas yang hadir di dalam majelis tersebut langsung berucap dan mengapresiasi, amma hadza faqad adda ma alaihi. Orang ini telah menunaikan kewajibannya, yaitu menegur kesalahan ketika sedang terjadi dan berbicara kebenaran di depan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jair. Langsung interupsi, ya Amirul Mukminin, as-salatu qabla al-khutbah. Di Aceh hanya ada satu orang yang berani interupsi presiden. Ketika Presiden B.J. Habibie berkunjung ke Aceh dulu saat beliau menjabat presiden di Masjid Raya Baitur Rahman, ketika beliau sedang menyampaikan pidato di Masjid Raya, tiba-tiba salah seorang jemaah yang hadir tunjuk tangan, Pak Presiden, kami minta berlaku syariat Islam di Aceh. Orangnya sudah meninggal dunia dan warga Cot Keung. Luar biasa Cot Keung. Namanya Tengku Fadil, sudah meninggal dunia. Beliau berani kenapa? Karena beliau agak sedikit gangguan saraf. Hanya itu pun presiden, yang itu pun hanya presiden. Maka langsung beliau berdiri. Tapi penampilan beliau tidak terlihat sebagai orang dengan gejala gangguan jiwa. Penampilannya rapi kayak pejabat empat-empat, kan? Badan raya, perut agak raya, cik bacut. Pakaian selalu rapi, baju putih, celana hitam. Lagi Jokowi, cik. Cuma tembun, hana pijut menan. Langsung interupsi, Pak Presiden, kami warga Aceh minta berlaku syariat Islam di Aceh. Hanya beliau yang berani interupsi presiden dari 250 juta rakyat Indonesia. Nyendum hebat wajah keung. Cuman beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Terjadi tabrak lari ketika sedang dalam perjalanan di kawasan jembatan Lamnyong. Allahumma ghfir lahu. Bang Fadil. Jadi diinterupsilah khalifah ini tadi dengan oleh orang tersebut. Maka diapresiasi oleh Abdullah bin Abbas, amma hadza faqad adda'a ma alaihi. Adapun orang ini telah menunaikan kewajiban yang dibebankan ke atasnya, yaitu menyampaikan teguran kepada orang yang berbuat salah walaupun orang yang melakukannya itu adalah seorang khalifah. Baru berikutnya, wa salatu istisqain, dan disunnatkan salat istisqa. Istisqa dari kata-kata saqaun, dituangkan air. Istisqa minta dituangkan air. Dalam bahasa kita sekarang minta diturunkan hujan.
indal hajati lil ma'i li faqdihi, ketika berhajat kepada air saat air sudah tidak ada lagi, au muluhatihi, atau ketika air itu sudah terasa asin, au qillatihi, atau ketika air itu sudah sangat terbatas, bihaitsu la yakfi, dengan kadar yang tidak lagi memenuhi kebutuhan. Maka disunatkan salat istisqa. Ada syarat dan rukunnya. Wahia ka salatil idi, dan praktek salat istisqa ini seperti salat id, lakin yastaghfirul khatibu badlat takbir. Namun kalau pada salat id diawali dengan takbir, pada salat istisqa minta hujan diawali dengan istighfar. Pada khutbah kemudian menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Ketika khutbah menghadap jemaah, tapi ketika berdoa menghadap kiblat. Sedangkan khutbah-khutbah yang lain bahkan saat doa pun tetap menghadap ke arah jemaah. Sedangkan salat istisqa ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Ba'da sadril khutbati tsaniyati au thulusiha, setelah berlalu sekitar 2/3, setengah ataupun 2/3 khutbah. Jadi ada syarat-syaratnya, ada sunat-sunat. Sunat salat istisqa ini oleh waliyul amri ataupun oleh khalifah diperintahkan kepada warga masyarakat al-khuruju minal madzalim, keluar dari segala bentuk kezaliman, yang mengambil harta orang lain dikembalikan, yang memaki orang lain minta maaf, yang dan lain sebagainya. Kemudian bertaubat kepada Allah, lalu berpuasa 3 hari berturut-turut sebelum hari keluar untuk salat istisqa. Setelah melakukan proses puasa 3 hari, puasa itu menjadi wajib atas perintah dari imam. Hari keempat keluar ke lapangan terbuka, bukan di masjid, itu biasanya di sawah ataupun di lapangan terbuka, dengan membawa binatang ternak, kambing, lembu, unta, ayam dan lain sebagainya. Keluar dengan pakaian yang salah kadar, pakaian yang hina-hina, bukan pakaian yang bagus-bagus, dengan segala bentuk kehinaan. Baru kumpul di lapangan, salat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Ini prosesnya. Dulu di Banda Aceh sebelum Covid, pernah satu kali di bulan Ramadan, karena sedang musim kemarau panjang, diadakanlah salat istisqa. Setelah beberapa waktu berlalu, saya hadir ke Masjid Raya Baitur Rahman dalam salah satu kegiatan pemerintah, ceramah entah Isra Mi'raj, entah 1 Muharram. Saya tanyalah kepada panitianya, kenapa pada salat id kemarin tidak dilengkapi rukun-rukunnya, tidak dilengkapi sunat-sunatnya, yaitu membawa binatang ternak ke lapangan? Apa jawaban panitia? Begini Pak Ustadz, ketika rapat untuk salat istisqa kemarin, kita sudah sepakat untuk menjalankan semua aturan, mulai dari puasa. Cuma itu tidak perlu puasa sunat, memang sedang bulan Ramadan, wajib puasa. Kemudian hari keempat kita keluar ke lapangan Blang Padang untuk salat id. Kita udah sarankan agar keluar pakai pakaian biasa, jangan pakai baju pejabat yang melipat sampai mengetah, pakai pakaian biasa saja. Kemudian bawa binatang ternak. Tapi ketika masuk dalam bab binatang ternak, ada yang interupsi. Ini kalau ada yang bawa lembu, bawa kambingnya itu takut, nyamnya itu takut, menyoleh sorop. Maka jadi pertimbangan kami, akhirnya tidak jadi kami perintahkan warga membawa binatang, kami instruksikan saja kepada dinas peternakan untuk mengangkut stok binatang peliharaan yang ada pada mereka. Dan tetap saja gugatannya menyitu takut. Maka akhirnya kita hadir saja untuk salat, pakai mobil yang mengkilat, pakai baju yang melipat dengan semua tanda pangkat. Apa yang terjadi? Karena kita meminta Allah Ta'ala perlihatkan wujudnya, maka terlihatlah awan hitam di daerah jantung. Tetapi karena tidak lengkap syarat dan rukun, maka tidak dicairkan oleh Allah Ta'ala. Itu seperti orang yang datang kepada seorang pimpinan bank karena sangat akrab, ngelaki kredit, nijo kredit Pak 100 juta. Karena sangat akrab, ditarik uang, nyepat peng 100 juta niku. Apakah najo belum lengkap syarat dan rukun, maka tidak bisa dicairkan. Jadi karena kita barangkali sangat dekat dengan Allah Ta'ala, permohonan kita diperlihatkan oleh Allah, stok airnya ada di jantung. Kenapa tidak dicairkan? Tidak lengkap syarat dan rukun, maka enggak jadi cair air hujan. Walam awannya benar. Bayangkan perbuatan kita bibit mula-ula oleh syariat.
ingin sholat istisqa tetapi proposalnya tidak dilengkapi, rekomendasinya tidak dipenuhi, maka nauzubillah. Jadi sholat istisqa itu sekurang-kurangnya adalah dengan berdoa saja. Maka dulu ketika doa-doa kita masih mustajabah, saya ingat di Aceh Selatan tahun 91 terjadi kemarau panjang. Suatu kali di malam Selasa, warga di sebuah kampung itu di Pucuk Pelokan di Labuhan Haji Barat, mereka tidak sholat istisqa, hanya wirid saja, wirid yasin dari selesai sholat maghrib sampai dengan sholat isya, berdoa agar turun hujan. Apa yang terjadi? Malam itu turun hujan lebat sampai pagi. Sampai hari ini saya teringat karena pagi hari itu saya gagal ke sekolah karena ada tempat di jalan menuju sekolah yang genangannya setinggi pinggang. Di zaman itu bahkan hanya dengan berdoa saja Allah turunkan hujan. Sekarang ini bahkan kita sholat Allah tidak turunkan hujan. Kenapa? Rezeki kita dengan rezeki mereka dulu sangat berbeda. Dulu masih sangat menjaga yang haram, sedangkan sekarang saya kena takat laju. Maka karena rezeki kita sudah tidak halal, akhirnya doa-doa kita pun sudah tidak mustajabah lagi. Makanya kata Nabi, atib mat'amaka takun mustajabat da'awat. Perbaiki kualitas makananmu halal dan thayyib, maka niscaya Allah akan ijabah doa-doamu. Itu ketika datang seorang sahabat Abu Zar Al-Ghifari minta kepada Nabi agar beliau termasuk salah seorang yang doanya mustajabah. Karena dalam kalangan para sahabat Nabi ada beberapa orang yang apapun mereka pinta segera terwujud, termasuk salah satunya Mus'ab bin Nusair. Itu panglima perang Islam ketika menyeberang ke Andalus. Ketika sampai di tepi laut akan menyeberang, tidak ada perahu, beliau salat sunat 2 rakaat berdoa kepada Allah agar bisa menyeberangkan kuda di atas laut. Maka dikabulkan. Beliau perintahkan pasukan, kalau saya suruh berangkat jalan tanpa bertanya. Bayangkan kuda mereka berjalan di atas laut. Yang tentera yang belah di rencana mau perang laut. Bayangkan, itu Mus'ab bin Nusair. Tapi tidak pernah beliau meminta untuk kemaslahatan sendiri, hanya untuk kebaikan umat. Ada Anas bin Malik, doa beliau itu mustajabah. Setelah sekian lama Rasulullah wafat, dalam pengelanaan beliau untuk berdakwah, langkah beliau membimbing beliau kembali ke Madinah. Orang-orang Madinah yang tahu bahwa Anas bin Malik mustajabat da'awat mendatangi beliau dengan berbagai hajat. Ada yang ingin dapat jodoh, ingin dapat keturunan, ingin dapat harta dan lain sebagainya. Sampai salah seorang anak muda yang terlahir dalam keadaan buta mengetahui Anas bin Malik doanya mustajabah, mencoba peruntungan nasib, menemui beliau dan minta didoakan agar matanya yang buta bisa melihat. Ini bukan sakit belakangan, tapi sejak lahir tidak bisa melihat. Maka didoakan oleh Anas bin Malik, lalu diusap wajahnya. Begitu tangan beliau turun, mata pemuda ini langsung bisa melihat. Dia nikmati, lagi si puntung merumpuk aki, dia pandang 360 derajat sampai berakhir kepada pria yang mendoakan kesembuhannya. Terkejutlah anak muda ini mengetahui orang yang mendoakan kesembuhan matanya ternyata dalam keadaan sudah rabun. Gugat, Tuan Guru, Anda mampu mendoakan kepada Allah saya yang buta sejak lahir bisa melihat, lalu kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar mata Anda yang rabun bisa terang kembali? Apa jawaban beliau? Allah telah memilih sesuatu kebaikan untukmu, tapi engkau minta ganti. Dan Allah memberikan sebuah pilihan kepadaku dan aku menerimanya, tidak minta ganti. Karena secara tabiat dalam usiaku seperti ini memang sudah patut mataku menjadi rabun, dan aku mensyukurinya. Egatan nam rompok nikmat dipilih oleh Allah telah keduka. Itu Anas bin Malik. Andai kata doa seperti ini ada pada salah seorang di antara kita, nyan atai takit hati kuring langsung patah-patah urang. Ya. Begitu hawa motor baru kaitu ini tak di rumah. Nyan hai pegat BPKB Pak gantu samsat. Kenapa? Karena syahwat kita untuk dunia tinggi sekali. Maka orang-orang yang hobi meminta, Allah tidak akan berikan doa yang mustajabah. Tapi untuk orang yang tidak banyak meminta, doanya mustajabah. Jadi perbaiki kualitas makanan, takun mustajabat da'awat, kata Rasulullah kepada sahabat beliau Muaz bin Jabal. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula
sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.